Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mata Hanli sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia membalik tangan untuk memanggil labu kuning kecil, yang segera dilempar ke depan. Labu itu terbalik, dan rune tembus pandang di permukaannya menyala, setelah itu langsung membengkak menjadi seukuran rumah. Hanli mengarahkan jarinya ke labu raksasa itu, dan semburan gemuruh keras terdengar di dalamnya saat butiran pasir bening seukuran kacang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari lubangnya. Ini tidak lain adalah Baleful Golden Astral Sand yang diperoleh Hanli di Elder Devil Realm. Pasir melonjak di udara sebelum berkembang biak dengan kecepatan tinggi, dengan cepat membentuk lautan pasir. Setelah itu, Hanli mengayunkan selongsong ke udara, dan lautan pasir tembus pandang melonjak langsung menuju yang rusak. Dua gelombang besar pasir berbenturan dengan keras, dan suara kisi-kisi yang memekakkan telinga terdengar saat cahaya kuning dan tembus pandang saling terkait. Pasir kuning terus-menerus berubah bentuk menjadi berbagai jenis binatang iblis saat ia mengoyak lautan pasir yang berlawanan, tetapi tampaknya tidak ada akhir dari gelombang pasir tembus pandang, dan terlepas dari bentuk apa yang diadopsi lautan pasir kuning, itu mampu menghancurkan setiap butiran pasir kuning yang bersentuhan dengannya. Dengan demikian, lautan pasir kuning mulai menyusut dengan kecepatan tinggi, dan setelah beberapa tarikan nafas, itu telah berkurang menjadi setengah dari ukuran aslinya. Rusa yang agak terkejut melihat ini, tetapi kemudian segera memberikan harum dingin sebelum membuat langkah maju yang besar. Semburan fluktuasi spasial yang dahsyat meletus saat rusa yang menempuh jarak beberapa ribu kaki, muncul tepat di atas Hanli. Ia kemudian meletakkan satu tangan di atas tangan lainnya sebelum mendorongnya dengan keras seperti sepasang gunung kecil. Bahkan sebelum mencapai Hanli, dua lapisan cahaya putih semi-transparan muncul di atas kedua telapak tangan, menyelimuti Hanli dalam semburan kekuatan sesak napas yang kental. Hanli mengangkat alis saat dia membuat gerakan meraih untuk memanggil pedang panjang biru yang panjangnya beberapa kaki, lalu menebaskannya ke udara. Seberkas cahaya biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki meletus ke langit, lalu menghantam cahaya putih dengan kekuatan yang menghancurkan. Suara gedebuk terdengar, dan seberkas cahaya biru ditolak. Alih-alih terkejut melihat ini, senyum tipis muncul di wajah Hanli saat salah satu lengannya tiba-tiba menebal secara signifikan, sementara lapisan sisi keunguan keemasan muncul di atasnya. Dia kemudian meluncurkan pukulan dahsyat ke atas, dan senyum dingin muncul di wajah rusa yang setelah melihat ini, diikuti oleh dua semburan kekuatan besar yang melonjak ke telapak tangannya yang raksasa. Cahaya putih yang memancar dari tangannya menjadi lebih menyilaukan, dan kekuatan kental di sekitar Hanli juga menjadi lebih mencekik. Tampaknya yang rusa berencana untuk menghancurkan Hanli menjadi daging cincang dalam satu gerakan. Segera setelah kepalan tangan Hanli yang tampak lemah bersentuhan dengan cahaya putih, sebuah formasi yang terdiri dari pola perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kepalan tangan, diikuti dengan ledakan kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan cahaya putih langsung hancur, sementara kedua pohon palem yang bergunung-gunung itu juga dipaksa terpisah. Seluruh tubuh rusa yang bergetar hebat karena kekuatan yang luar biasa dari benturan itu, dan ia tersandung lebih dari 10 langkah ke belakang tanpa sadar sebelum memantapkan dirinya lagi, di mana ia mengarahkan pandangannya ke arah Hanli dengan keterkejutan dan amarah di matanya. Kemudian mengeluarkan raungan rendah sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola angin putih yang berdiameter sekitar 10 kaki, dan bola angin itu mencapai Hanli dalam sekejap mata. Tekanan angin yang sangat besar yang dilepaskan oleh bola angin menyebabkan ruang di sekitarnya memekik dengan keras. Namun, Hanli dapat menepisnya dengan mudah menggunakan lengan emas kenguannya, dan bola angin dikirim terbang ke kejauhan sebelum meledak menjadi matahari putih yang berkilauan,
melepaskan gelombang kejut yang sangat kuat sehingga segala sesuatu dalam radius sekitar 1 kilometer diratakan dengan tanah. Ekspresi Yang Dir semakin gelap setelah melihat ini. Tepat pada saat ini, Han Li membuat segel tangan, dan cahaya keemasan keunguan terpancar dari seluruh tubuhnya. Begitu cahaya keunguan keemasan memudar, makhluk seperti surga dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di tempat Han Li. Seluruh tubuh makhluk itu tertutup sisik emas keunguan, dan ada tanduk di masing-masing dari ketiga kepalanya. Makhluk menakutkan melemparkan pandangan dingin ke arah rusa yang sebelum melangkah ke arahnya, dan dengan setiap langkah yang diambil, tubuhnya akan membengkak secara drastis. Setelah hanya sekitar selusin langkah, ukurannya tidak kalah dengan rusa yang. Ini adalah wujudku yang paling kuat, dan disinilah pertempuran yang sebenarnya dimulai. Aku bertanya-tanya berapa banyak serangan yang bisa kau ambil dariku, kata Han Li saat lampu hijau menyala dari salah satu lengannya, dan hijau tua pedang kayu muncul. Dengan hanya sedikit tebasan, pedang itu mengirim ledakan fluktuasi hukum yang melonjak ke segala arah, dan hati rusa yang segera tenggelam saat itu mengidentifikasi fisik iblis sejati Han Li dan harta karun surgawi yang mendalam. Di tempat lain, di dalam awan api merah yang meliputi area dengan radius hampir 10 km, seberkas pedang peraki melonjak di udara di tengah gemuruh guntur. Tiba-tiba, semua pedang Qi menyatu untuk membentuk pedang perak besar yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki di atas awan api sebelum menebas ke bawah. Pada saat yang sama, Wim dengan warna merah di sekujur tubuhnya terbang keluar dari awan api di tengah gemuruh yang menggelegar sebelum meledakkan bola petir keluar dari mulutnya ke arah pedang perak raksasa. Pedang itu langsung berubah menjadi penghalang pedang perak yang muncul di bawah Wim sebelum membelah seluruh awan api menjadi dua. Setelah itu, pedang raksasa itu menghilang, dan seorang pria berjubah abu-abu yang tampak biasa muncul di tempatnya. Pria itu bermandikan keringat, dan hampir separuh tubuhnya telah hilang. Penampang luka itu benar-benar hangus hitam tanpa ada darah yang mengalir keluar darinya, dan dia melihat ke arah Wim yang benar-benar diam di atas dengan sedikit rasa takut yang tersisa di matanya. Ini adalah Fire Whisker Beast, makhluk suci di antara binatang atribut api, itu pasti dibawa ke dunia ini oleh makhluk abadi yang sejati. Sayang sekali itu hanya boneka tanpa kecerdasan. Kalau tidak mungkin akan aku bisa mengalahkannya kecuali aku menggunakan seni penakluk 9 kesengsaraan rohku. Meski begitu, pria berjubah abu-abu itu menatap tubuhnya sendiri, yang tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun dia memiliki teknik rahasia regeneratif, dan senyum kecut muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, Wim raksasa di atas bergetar sebelum meledak berkeping-keping, mengirimkan gelombang api merah menyapu area ke segala arah. Pria berjubah abu-abu sangat terkejut melihat ini, dan dia segera berubah menjadi pedang perak besar lagi sebelum keluar dari lautan api. Hanya setelah 15 menit penuh berlalu, lautan api merah berangsur-angsur mereda sebelum akhirnya padam. Pada saat ini, pria berjubah abu-abu itu muncul kembali di tempat Wim pernah berada, dan ekspresinya menjadi gelap secara signifikan ketika dia melihat sekeliling untuk menemukan bahwa tidak ada yang tersisa. Setelah berhenti sejenak, dia menghela nafas sedih sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya. Huo Susi gagal. Itu sangat tidak terduga, gumam Ma Liang dengan ekspresi terkejut. Kamu tidak mau membatalkan pembatasan jiwa di tubuhku, jadi aku tidak dapat melepaskan bahkan 1/10 dari kekuatanku. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari alam bawah ini bisa mengalahkanku? Suara tajam tiba-tiba terdengar sebagai tanggapan dari ruang terdekat. Setelah itu, beberapa bola api merah seukuran telur muncul sekitar 10 kaki di depan Ma Liang, kemudian berkumpul untuk membentuk sosok humanoid merah kecil, yang menilai Ma Liang tanpa ekspresi. Tidak mungkin aku akan membatalkan pembatasan di alam ini,
aku tidak akan mengambil risiko seperti itu sampai setidaknya setelah aku kembali ke alam abadi sejati. Kamu seharusnya senang bahwa kamu bisa mendapatkan kembali kesadaran untuk sementara waktu. Namun, aku akan segera menidurkan jiwamu lagi. Dengan kekuatanmu, tubuh abadimu ini saja sudah cukup untuk mendukungku. Ma Liang mendengus dingin, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya keemasan. Begitu cahaya keemasan bersentuhan dengan sosok merah tua, tatapan dingin di matanya memudar dan digantikan oleh ekspresi kayu sepenuhnya. Ma Liang kemudian mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan beberapa jimat emas, yang semuanya menempel di tubuh sosok merah itu. Setelah itu, dia mengeluarkan kotak giok biru, dan setelah tutupnya dibuka, semburan ki putih melonjak keluar dari kotak sebelum menarik sosok merah ke dalamnya. Setelah itu, Ma Liang menyimpan kotak batu giok itu sebelum melihat ke langit, di mana alisnya sedikit berkerut. Beberapa pertempuran masih berkecamuk di sekelilingnya, dan pada titik ini, 8 naga darah bercakar 5 dan 4 raksasa darah telah sepenuhnya dipaksa mundur. Lebih jauh lagi, mereka telah dipaksa untuk mundur kembali ke sungai darah oleh makhluk-makhluk tahap Grand Ascension, dan mereka hanya mampu bertahan dengan mengandalkan pasokan energi tak berujung yang mengalir ke tubuh mereka dari sungai darah. Namun, jelas bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Ma Liang dengan cepat memeriksa semua pertempuran yang terjadi di sekitar sungai darah, lalu berbalik ke layar cahaya seukuran telapak tangan tepat di sampingnya. Makhluk jahat raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan digambarkan di layar, memegang pedang besar berwarna hijau tua di satu tangan, dan setengah bangkai binatang besar di tangan lainnya. Itu adalah harta karun surgawi yang mendalam yang dipegang oleh seseorang dengan fisik iblis sejati. Aku tidak berpikir bahwa penjaga inti formasi akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain membatalkan segel pada diriku sendiri lagi. Melihat aku sudah menemukan targetku, aku tidak perlu menahan lebih lama lagi, gumam Ma Liang sebelum membalik tangan untuk memanggil jimat emas yang berkilauan. Ada rune emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip di permukaan jimat emas, yang menggeliat dan menggeliat tanpa henti seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Ma Liang ragu-ragu untuk waktu yang lama dengan alis berkerut rapat sebelum dengan lembut melambaikan jimat emas dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jimat emas itu melintas sebelum terbang sebagai seberkas cahaya keemasan sebelum berputar di sekitar Ma Liang. Pada saat yang sama, Ma Liang membuat segel tangan dengan cepat sambil melantunkan mantra. Ki hitam dan putih melintas dari tubuhnya secara bersamaan, dan dia mulai melepaskan aura yang sangat menakutkan yang hanya menjadi semakin hebat. Dalam sekejap mata, auranya menjadi begitu kuat sehingga bahkan ruang di sekitarnya pun bergetar hebat. Seolah-olah aura kaliber ini seharusnya tidak muncul di alam roh. Di luar sungai darah, Yin Gangzi baru saja menghancurkan Wim darah yang dia hadapi sekali lagi menggunakan ratusan harta seperti tombak perak, dan ekspresi kemenangan muncul di wajahnya. Namun, di detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah sungai darah. Makhluk tahap Grand Ascension lainnya juga merasakan aura menakutkan di dalam sungai darah, dan serangan mereka tersendat saat juga mengalihkan perhatian ke sungai darah dengan ekspresi waspada. Adapun Ming Zun, yang mengawasi seluruh medan perang, dia tidak terlalu terkejut atau khawatir untuk merasakan aura ini. Sebaliknya, matanya sedikit menyipit saat ekspresi penuh harap muncul di wajahnya. Tiba-tiba, formasi cahaya muncul di dekatnya, diikuti oleh Suan Jiuling yang muncul dengan kulit pucat yang tidak wajar. Ming Zun menoleh ke arah Suan Jiuling untuk menemukan bahwa hampir setengah dari tubuhnya hilang, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia bertanya, apa yang terjadi? Sepertinya pertempuran tidak berjalan sesuai rencanamu. Apakah berhasil membunuh benda itu? Benda itu adalah makhluk suci legendaris di antara binatang beratribut api. Untungnya,
Itu hanya boneka yang tidak memiliki perasaan, jadi aku bisa membuatnya hidup kembali. Yakinlah, dia sudah terbunuh, dan inti formasinya baik-baik saja, jadi rencanamu tidak akan terpengaruh, jawab Suan Jiuling. Begitu, seperti yang diharapkan dari makhluk abadi sejati memiliki binatang roh yang begitu kuat di sisinya. Tunggu, kamu tidak menggunakan seni penakluk roh 9 kesengsaraan, kan? Ming Zun buru-buru bertanya dengan sikap prihatin. Tentu saja tidak, itu satu-satunya kesempatan kita untuk membunuh keabadian sejati itu. Jika aku menggunakannya, aku tidak akan berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan, jawab Suan Jiuling dengan senyum masam. Itu bagus untuk didengar. Keabadian sejati itu tampaknya telah mulai melepaskan segelnya, jadi kamu harus segera menyerang. Ambil pil air asal ini segera, itu seharusnya cukup efektif untuk menyembuhkan lukamu, kata Ming Zun sambil menyapu lengan melalui udara untuk melepaskan pil biru. Terima kasih, pil air asal ini memang akan bermanfaat untuk kesembuhan saya, kata Suan Jiuling sambil mengambil pil itu sebelum menelannya sekaligus. Setelah itu, dia duduk di tempat dengan menyilangkan kaki dan mulai bermeditasi. Detik berikutnya, lapisan cahaya biru redup muncul di atas lukanya, perlahan-lahan membersihkan daging yang hangus sebelum benang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum terjalin dengan cepat untuk membentuk daging baru. Ming Zun cukup senang melihat ini, dan dia mengalihkan pandangannya kembali ke arah sungai darah di kejauhan. Tiba-tiba, seluruh sungai darah mulai melonjak hebat, diikuti gelombang raksasa yang tersapu satu demi satu. Di bawah pengaruh sungai darah, 8 naga darah dan 4 raksasa darah juga menjadi jauh lebih kuat, sehingga memungkinkan mereka bertahan melawan 4 mythical black beast dan makhluk lawan tahap Grand Ascension. Pada titik ini, aura menakutkan di dalam sungai darah telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Petir yang keras terdengar di atas, dan awan pelangi muncul, benar-benar mengabaikan batasan formasi penghancuran bipolar saat itu meluas dengan cepat, mencakup keseluruhan Balai Full Cry Point dalam sekejap mata. Awan pelangi kemudian mulai berputar, dan busur petir keunguan keemasan melintas di dalamnya di tengah gemuruh guntur. Di dalam sungai darah, mata Mali yang sudah terpejam, dan rune emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya sebelum berubah menjadi rantai emas keunguan yang menyapu tubuhnya. Jimat emas yang terbang di sekitar Mali yang tiba-tiba meledak, mengirimkan benang cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus ke segala arah, membentuk jaring yang menutupi semua rantai emas keunguan di dekatnya. Pada saat yang sama, bagian atas kepala Mali yang terbuka untuk melepaskan sosok emas mini, yang melambaikan tangan ke arah rantai emas keunguan dengan sikap tanpa ekspresi. Rantai itu segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melonjak ke arah kepala Mali yang sebelum menghilang dalam sekejap, dan sosok emas mini itu juga kembali ke kepala Mali yang. Setelah itu, aura menakutkan yang dilepaskan dari tubuh Mali yang tiba-tiba menghilang, dan dia perlahan membuka matanya saat senyum dingin muncul di wajahnya. Semburan gemuruh lainnya terdengar di langit, dan awan pelangi serta kilat keemasan keunguan langsung menghilang. Dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, semuanya telah kembali normal, seolah-olah tidak lebih dari sebuah ilusi yang diperlihatkan kepada semua orang. Yin Gangzi dan yang lainnya tidak dapat melihat transformasi Mali yang karena dia berada di sungai darah, tetapi hilangnya aura menakutkan itu sangat melegakan bagi semua orang, dan mereka segera melanjutkan serangan mereka. Tepat pada saat ini, Mali yang mengangkat tangan dan menunjuk ke depan, setelah itu 8 naga darah dan 4 raksasa darah meraung serempak sebelum retakan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, 12 makhluk itu meledak menjadi darah hitam yang menghujani dari atas, meliputi seluruh ruang ini. Yin Gangzi dan yang lainnya secara alami sangat khawatir dengan hal ini, dan segera mengambil tindakan mengelak. Sementara itu, keempat mythical black beast menghilang sebagai gumpalan kabut hitam.
Namun, badai darah mencakup area yang sangat luas, dan itu menyerang tanpa peringatan apapun, sehingga pria berbaju besi hitam dan wanita berbaju istana tidak dapat menghindar dengan cukup cepat dan terjebak dalam badai tersebut. Hati mereka langsung tenggelam saat melihat ini, dan harta seperti piring perak yang melayang di sekitar pria berbaju besi hitam itu langsung berubah menjadi beberapa lapis penghalang perak di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tubuhnya kabur dan berubah menjadi bayangan abu-abu keruh. Sementara itu, wanita berbaju megah membuat segel tangan, dan manik-manik dekoratif di rambutnya menyembur keluar sebagai lusinan harta pelindung, membentuk serangkaian batasan pelindung di atasnya. Pada saat yang sama, rune biru muncul di gaun megahnya di tengah kilatan cahaya spiritual, membentuk formasi perlindungan tambahan di sekelilingnya. Dalam menghadapi badai darah ini, keduanya telah mengambil langkah pertahanan yang paling efektif. Detik berikutnya, hampir 100 tetes hujan darah menimpa mereka berdua. Setelah hujan darah ini bersentuhan dengan penghalang cahaya pelindung yang dibentuk oleh harta pertahanan lawan, mereka dapat langsung menembus sebelum mencapai sepasang makhluk tahap Grand Ascension. Dua tangisan kesakitan segera terdengar, dan keduanya terbang keluar dari badai darah sebagai seberkas cahaya. Namun, begitu mereka tersandung ke tempat terbuka, semua orang segera menarik napas tajam saat melihatnya. Separuh dari wajah pria berbaju besi hitam itu telah menghilang, memperlihatkan tengkorak menakutkan yang bersinar dengan cahaya abu-abu redup. Adapun wanita dalam gaun istana, wajahnya tetap utuh, tapi salah satu lengannya telah hilang seluruhnya. Serangan macam apa hujan darah ini? Bagaimana ini menakutkan? Nyonya Wuling berseru. Semua orang juga cukup terkejut melihat ini. Ming Zun muncul di atas semua orang di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu berkata dengan sikap muram, tampaknya ini adalah kekuatan darah asal yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang mengolah seni darah Dao secara ekstrim, dan dikatakan bahwa hanya setetes dari ini, bisa menembus seluruh gunung dan lautan. Melihatnya sekarang, legenda itu pasti tidak berlebihan. Kekuatan darah asal, hehe, darah ini jauh dari level itu. Ini hanyalah beberapa darah roh yang telah aku kumpulkan dan saring, dan itu masih jauh dari kekuatan darah asal sejati. Suara dingin terdengar dari dalam sungai darah, setelah itu sungai terbelah untuk mengungkapkan Ma Liang dengan senyum dingin di wajahnya. Semua makhluk panggung Grand Ascension segera mengalihkan pandangan ke arah Ma Liang, dan pupil mata Ming Zun berkontraksi sedikit, tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia bertanya, apakah kamu benar-benar turun dari alam keabadian sejati? Itu benar. Aku sudah mencapai tubuh abadi sejati tak terhitung tahun yang lalu, dan jika bukan karena tugas yang telah diberikan kepadaku, tidak mungkin aku akan mengunjungi dunia yang tidak penting seperti ini, jawab Ma Liang. Pikiran Ming Zun berpacu, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bertanya, apakah Anda dapat mengungkapkan tugas apa ini, rekan Daois? Tidak perlu untuk itu. Aku sudah hampir menyelesaikan tugas, yang perlu aku lakukan sekarang adalah membunuh kalian semua dan membersihkan jalan untuk diriku sendiri. Sekarang, biarkan aku mengirim kalian semua ke jalanmu, Ma Liang berkata dengan suara dingin, dan sebelum salah satu makhluk panggung kenaikan agung bisa menjawab, dia tiba-tiba membuat segel tangan.